Oke teman-teman, video kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Ya, bagi kalian yang belum tonton video gue yang kemarin tentang reaction bicep yang putus pada saat latihan ataupun kompetisi, kalian bisa tonton sehingga kalian paham. Ada beberapa teman kita yang jadi takut main bicep, takut bicepnya putus, nambah beban, takut bicepnya putus ya. Jadi gue akan jawab di video kali ini, teman-teman. Sebenarnya teman-teman harus paham dulu kenapa bicep itu bisa putus ya. Jadi yang putus itu biasanya tendonnya. Ya, tendon itu apa? Tendon itu yang mengikat otot dan tulang. Ya. Jadi biasanya akibat tekanan yang terlalu besar secara mendadak ya, itu bisa menyebabkan atau memungkinkan tendon kalian putus. Ya, sebenarnya kalian nggak usah takut secara berlebihan. Semasi kalian tahu kapasitas kalian sudah pelajari form yang baik ya, dan kalian bisa mengontrol dengan baik beban kalian nggak usah takut secara berlebihan gitu ya. Apalagi main bicep curl, hammer curl itu jarang banget terjadi bicepnya putus pada saat bermain latihan-latihan isolation seperti itu, jarang banget. Apalagi dengan beban-beban yang memang tidak terlalu berat ya, yang bisa kalian kontrol dan kalian tahu kapasitasnya ketika kalian naik beban ini bisa gitu ya, dan udah waktunya, dan itu jarang banget bisa putus teman-teman. Ya, pertanyaannya kenapa kemarin itu ada orang yang main bicep itu bebannya ringan tapi kok bisa putus padahal ototnya gede gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari teman kalian. Nah, mungkin salah satu faktornya menurut pengalaman gua pribadi teman-teman, itu cederanya udah dari kemarin-kemarin teman-teman sebenarnya. Tapi dia nggak sadar. Akibat apa? Pemakaian yang terlalu berlebihan, overtraining ya, latihan yang terlalu berlebihan. Sehingga tanpa mereka sadari sebenarnya mereka menyicil cedera tuh. Nah, ini yang gue selalu bilang kepada teman-teman dan ajarkan kepada teman-teman ya. Kalian latihan keras boleh, tapi ingat, dukung juga dengan latihan cerdas teman-teman. Ya, ini banyak orang yang cuma taunya latihan berat aja, latihan keras aja, tapi nggak pakai otak gitu loh. Tips dari gue tuh sederhana aja. Jadi kalian itu kalau mau latihan beban, kalian yang pertama kali itu pelajari dulu form gerakan yang baik dan benar. Kalau udah baik dan benar, udah nanti naiknya bertahap, santai gitu ya. Kalian tahu kapasitas kalian harus naik kapan gitu, kalian coba. Kalau memang rasanya belum mampu, nggak usah kalian paksakan dulu gitu loh. Nah, ini banyak edukasi yang salah teman-teman. Kalau lu mau otot lu besar, lu harus angkat beban semakin berat. Ya, berat nambah untuk kalian bisa mendapatkan kualitas otot yang jauh lebih baik, meningkatkan massa otot kalian, nggak harus nambahin beban terus. Mungkin di awal-awal kalian akan cepat untuk ningkatin beban kalian, tapi lama kelamaan ada di titik dimana kalian akan sulit menambah beban kembali. Ketika kalian paksakan, disitulah biasanya terjadi namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini edukasi yang salah teman-teman. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan kualitas otot yang baik, pertumbuhan otot yang baik, gak semata-mata harus beban terus. Kalau kalian berfokus pada ningkatin beban terus, lama-lama cepat atau lambat tinggal menghitung hari, kalian pasti cedera, entah itu kapan. Jadi mengubah metode latihan, cara latihan, variasi latihan, ya atau tempo gerakan, itu adalah salah satu cara untuk memberikan stimulan yang berbeda atau tantangan yang berbeda pada otot kalian. Yang disitulah kalian bisa mengembangkan otot kalian jauh lebih baik lagi. Balik lagi tadi tentang bicep putus teman-teman ya. Ya, bicep putus itu sering terjadi memang kepada lifter ya. Gerakan-gerakan deadlift, karena lomba-lombanya bisa deadlift, bench press, squat gitu ya. Nah, biasanya deadlift itu sering banyak terjadi bicep putus. Kenapa? Ya, kenapa bench press enggak gitu ya? Karena gini teman-teman, bicep kan di sini nih. Ini tendonnya ngikat nih misalnya di sini. Nah, ketika ditarik gitu ya, tuh. Ini nggak kuat talinya. Jadi narik ke bawah putus gitu loh. Akibat beban yang terlalu berat ya, dengan waktu yang cepat mungkin belum siap gitu ya. Jadi putus. Ya, ataupun beberapa faktor lainnya, kemarin dia kuat tuh angkat beban segitu pas latihan, tapi kenapa pas hari H-nya bisa putus gitu ya? Ya karena cicilan gitu ya, cederanya udah dicicil, sebenarnya udah ada cedera dari latihan-latihan dia yang terlalu over ya, jadi kecicil, dan dia pada saat hari tertentu mereka gunakan lagi, kenanya apa sesi itu. Dan faktor kedua mungkin ya hoki-hokian juga lah. Dan gini ya teman-teman, gue juga udah sering tanya sama lifter-lifter yang memang profesional, yang memang dedikasi mereka, latihan mereka lifter aja udah angkat beban berat terus ya kan. Memang hidup mereka kompetisi atau apa dan lain sebagainya, gue gak ngerti. Ya memang hidup mereka udah di sana. Dan ketika kita tanya, lu udah tahu resiko-resikonya bakal begini. Dan mereka sudah siap. Karena mereka tahu itu konsekuensinya. Nah, di sinilah teman-teman semua, terutama kalian yang muda-muda yang sering gue lihat di gym, ya kalian ngangkat berat aja nggak dibayar gitu ya. Kalau mereka mungkin dibayar,
dan memang pekerjaan mereka gitu ya, dedikasi mereka di sana, dan mereka udah siap dengan konsekuensinya. Seperti orang MMA, boxing, petarung itu ketika naik ring mereka udah siap mati. Kalau kalian lihat jarum suntikannya masih takut, janganlah gitu maksud gua. Terutama kalian masih muda-muda, masa depan masih panjang. Itu sering gua lihat ya anak-anak muda gitu, berat, aduh sayang masa depannya teman-teman ya, umur masih sekian ya, masa depan masih panjang gitu loh. Kalian harus tahu resikonya. Kalau mereka udah siap dengan konsekuensinya. Pertanyaannya, tujuan kalian fitness apa? Kalau tujuan fitness kalian pengen tambah kuat, ikut kompetisi, jadi lifter, ya itu kalian sah-sah aja. Tapi kalian harus tahu resikonya. Tapi buat teman-teman semua yang tujuan fitnessnya ingin punya badan yang sehat, otot yang bagus, hindarilah latihan-latihan yang terlalu berlebihan seperti itu teman-teman. Satu hal yang ingin gue pesan kepada teman-teman semua, terutama kalian fitness pemula, yang muda-muda, yang tua-tua, semuanya teman-teman. Ketika kalian melakukan sesuatu, kalian juga harus menggunakan akal sehat kalian. Kalian juga harus bisa berhitung. Apa yang kalian kerjakan sekarang hari ini, apa yang kalian korbankan hari ini, perjuangkan hari ini, nantinya sebanding gak dengan apa yang kalian terima. Resikonya dan lain sebagainya kalian harus perhitungkan juga. Tapi buat gue pribadi, fitness itu bukan gambling teman-teman, bukan judi teman-teman, melainkan investasi untuk kesehatan kalian. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Nah, buat teman-teman semua yang hari ini ingin membentuk badan kalian, dan bagi kalian juga yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun latihan tapi hasilnya masih gitu-gitu aja, gak usah bingung lagi teman-teman. Gue akan bantu kalian semua untuk susunkan program makan kalian, program latihan kalian sesuai dengan masalah badan kalian untuk mencetak transformasi terbaik kalian. Buat badan kalian, jangan pernah coba-coba, langsung serahkan pada harinya. Kita tuntaskan masalah kalian sampai akarnya. Gue akan bantu kalian untuk melihat keindahan tubuh kalian yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Gue tunggu kalian sekarang juga teman-teman. Siapkan mental dan semangat kalian. Now I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. When you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, that's right. Let's go. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All of this cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away, yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something, yeah. Then all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are, yeah, when you stand right here and say no? I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that can show to myself I could go all the way to the top, can't stop me. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder, moving forward, motor, never slower. Good to know ya, don't go make me drop my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream.
Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed.